bahasa. Ya, kami di sini ada 3 jurusan Pak, IPA, IPS, dan bahasa. Sudah berapa hari? Dari tanggal 6 mulai PTM. Enak di rumah apa di sekolah? Anak di sekolah. Apa alasannya? Sama belajar. Ketemu teman. Belajarnya bisa lebih mudah. Bertatap muka dengan guru. Ya. Oh iya. Ya. Kalau di rumah ada kesulitan. Nah, Bisa PTM 100% Pak Baji. ya. Sudah divaksin? Sudah ya. Semua sudah divaksin? Alhamdulillah. Sudah berapa kali? 1 kali ya. Ya. Di tempat kegiatan vaksinasi yang kami hormati Bapak Menteri Pendidikan Republik Indonesia, Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Laut beserta kami sampaikan juga Bapak bahwa untuk pelaksanaan pertama, karena memang pada tahap 1 sudah ada data kami, kemudian kita untuk yang tahap berikutnya langsung screening, karena data lengkap sudah ada sama kami semua, dan yang bersangkutan juga sudah dinyatakan siap untuk dilaksanakan vaksinasi. Bapak Wapres yang kami hormati, ini merupakan satu proses yang nantinya apabila sudah di screening akan pindah menuju ke proses setelah untuk dilaksanakan penyuntikan vaksin. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini Bapak, yang ada dalam keadaan aman, tidak ada yang TB. Tidak ada Bapak, alhamdulillah. Yang kedua kan sakit kan? Nggak sakit ya. Yang pertama juga nggak ada kata apa kan? Sehat tuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya hadir di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanah Ara, Serang, Banten, untuk mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan pemerintah daerah. Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut, ada di sini. Kebetulan Pak Menteri Pendidikan, Pak Nadiem, tadi kami melakukan kunjungan di pendidikan tatap muka di SMA 9 Tangerang, dan Pak Kepala BNPB, Ganip, yang juga mengikuti perjalanan ini. Di sini dilakukan vaksinasi yang kedua, yang terdiri dari kalangan santri. Santri ini ada dari Sanawiyah, Aliyah, ada juga dari sekolah tingginya. Yang divaksin ada 1.500, 1.600, dan juga dengan masyarakat. Masyarakat yang tadinya ditarget hanya 1.500, ternyata antusias masyarakat cukup besar sehingga membengkak menjadi 2.500. Hingga keseluruhannya itu sudah 4.000-an di sini. Saya alhamdulillah bisa
hadir. Kebetulan juga sebagai pimpinan pesantren saya menyatakan terima kasih atas kontribusi daripada TNI Angkatan Laut. Ini memang dalam rangka mempercepat herd immunity yang kita memang sedang usahakan supaya segera tercapai. Kita ingin memasuki satu situasi yang baru, yaitu situasi yang kita sebut sebagai sehat dan produktif. Karena kita perkirakan bahwa COVID ini belum tahu kapan akan berakhir. Obat yang menyembuhkan juga masih belum diketemukan. Karena itu kita arahnya kepada ketahanan masyarakat ya, untuk memperkecil risiko yang ada. Kalau bahasa di pesantren namanya bahaya itu harus dihilangkan. Kalau bisa dihilangkan, itu namanya izalatul adrar. Menghilangkan bahaya itu menjadi kewajiban. Kalau tidak, paling tidak namanya tasghirul adrar, meminimalkan, memperkecil bahaya itu. Nah, kita melalui upaya-upaya penerapan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan kemudian vaksinasi yang kita targetkan 77%. Jadi karena itu pemerintah minta supaya walaupun sudah divaksin, tetap menjaga protokol kesehatan. Dan tadi juga bersama Pak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, saya juga menilai dan beberapa waktu yang lalu melihat pembukaan sekolah-sekolah tetap muka, dan luar biasa mereka menyambut dengan baik, sangat gembira, karena sudah lama mereka mengharapkan itu. Dan menurut informasi yang kita peroleh, memang pendidikan melalui daring itu tidak optimal. Jadi sangat kurang. Apalagi kalau daerahnya internetnya tidak blank, ya, tidak tertangkap. Apa namanya? Lemah. Bahkan mereka itu sebenarnya tidak belajar. Bukan lagi belajar daring, tapi tidak belajar. Karena itu masalah belajar tatap muka ini merupakan target yang kita ingin coba percepat. Maka vaksinasi di kalangan para ajar, guru-guru, dan para pelajar juga menjadi sesuatu yang harus diprioritaskan. Kami juga terima kasih pada TNI dan juga Angkatan Laut yang bisa menjangkau daerah-daerah pesisir, daerah kepulauan, sehingga vaksinasi kita bisa mencapai ke daerah-daerah sampai ke seperti itu, barangkali itu. Oke, mungkin ada pertanyaan. Tadi ada dari Republika ya, Mbak Fauziah mau tanya tadi daftar, silakan. Assalamualaikum Pak Wapres, Pak izin saya mau bertanya Pak. Ini kan terkait dengan upaya percepatan vaksinasi gitu Pak. Tapi masih ada kesenjangan vaksinasi di wilayah aglomerasi Pak. Di beberapa wilayah cakupan vaksinasinya tidak merata. Ada satu daerah yang cakupan vaksinasinya tinggi seperti di Jakarta, tapi wilayah seperti Depok, kemudian Bekasi masih rendah Pak. Di daerah lain juga seperti Solo Raya, kemudian di Bandung Raya seperti itu Pak. Nah, kira-kira dari pemerintah apa sih Pak solusinya untuk mengejar wilayah-wilayah yang cakupan vaksinasinya rendah ini di wilayah aglomerasi Pak? Mengingatkan wilayah ini saling berhubungan gitu Pak. Terima kasih Pak Wapres. Aglomerasi yang tidak merata Pak? Ya, ini sekarang untuk daerah pusatnya seperti Jakarta,
Bandung, Solo Raya, Semarang Raya, Malang Raya. Untuk daerah pusat aglomerasinya itu sebenarnya sudah terpenuhi, sudah tercapai. Jakarta bahkan lebih dari 100%. Karena tidak hanya penduduk yang berKTP Jakarta, yang bekerja, yang belajar di Jakarta juga divaksin. Tapi memang daerah-daerah sekitarnya, kalau Jakarta itu Tangerang Raya, kemudian Bekasi, ya Bodebek, namanya Bodebek, Bogor, Depok, Bekasi, itu masih rendah. Karena itu sekarang program vaksinasi kita mengarah kepada daerah-daerah sekitarnya ini, mempercepat. Sehingga nanti bisa levelnya sudah bisa diturunkan. Nah, Jakarta itu, kalau level Jakartanya itu sudah bisa ke level 2, bahkan 1. Tapi ketentuan kita dari level 3 ke level 2 itu harus tervaksin 50%. Dari 2 ke 1 itu harus sudah divaksin 70%. Jakarta sudah di atas, tapi belum diturunkan, masih level 3 ya, karena sekitarnya belum. Nah, oleh karena itu sekarang percepatan menuju kepada percepatan di sekitar daerah aglomerasi itu. Barangkali itu. Ya sebentar lagi, saya kira ya Pak. Oke, selanjutnya dari kompas.com ya. Mbak Deti, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Wapres, saya Deti dari kompas.com. Bapak, saya ingin bertanya terkait aplikasi Peduli Lindungi, Pak. Ini kan aplikasi ini tidak semua masyarakat memiliki HP dan sehingga tidak bisa semua orang mengakses aplikasi tersebut. Sedangkan saat ini aplikasi Peduli Lindungi kan menjadi screening yang digunakan ya Pak dalam beraktivitas. Nah, bagaimana sih pemerintah memfasilitasi orang-orang yang tidak bisa mengakses aplikasi tersebut gitu Pak? Dan apakah tidak bisa dibuat lebih simpel misalnya dengan memanfaatkan iktp yang bisa lebih dieksplorasi gitu Pak? Itu saja Pak, terima kasih. Aplikasi Peduli Lindungi itu kan tidak semua bisa diakses masyarakat. Iya. Karena semuanya tidak punya HP. Iya. Nah, gimana kalau orang-orang yang biasa nggak punya? Tapi misalnya dengan cara yang lebih gampang, bisa punya bukti untuk bahwa dia sudah vaksin tapi tidak perlu akses. Sekarang modelnya itu mereka bisa nanti bisa diurus di tempat penyelenggaraan vaksinasi itu. Jadi mereka nanti akan difasilitasi, bahkan untuk dibuatkan KTP-nya ya. KTP-nya. Kalau sudah nanti akan divaksin. Itu bukan hanya divaksin tapi diurusi KTP-nya itu, dibuatkan sertifikatnya. Saya kira Pak Kepala BNPB bisa menjelaskan secara lebih. Izin menambahkan atas izin Bapak Wakil Presiden, jadi untuk penggunaan aplikasi Peduli Lindungi yang pertama, aplikasi ini produk anak bangsa. Aplikasi ini sebagai backbone untuk kita bisa mengetahui warga negara kita atau warga kita yang sudah melaksanakan vaksin. Kemudian yang kedua, aplikasi ini juga bisa men-tracking warga kita yang sudah melaksanakan PCR, karena lab-lab PCR kita sudah terkoneksi dengan NAR yang juga nanti akan bisa datanya masuk ke sistem Peduli Lindungi juga. Kemudian terkait dengan penggunaannya ini memang untuk saat ini, untuk mencegah jangan sampai terjadi lonjakan yang demikian tinggi seperti halnya kemarin, aplikasi ini digunakan sebagai alat untuk membuka beberapa fasilitas publik. Memang untuk sementara yang bisa mengakses adalah yang memiliki gadget. Tapi ke depan kita juga akan memfasilitasi bagi yang tidak memiliki gadget ataupun smartphone.
Karena di dalam pelaksanaan vaksin itu sendiri, semua yang sudah dilakukan vaksin, baik dosis pertama maupun dosis kedua, sudah bisa sebenarnya, sudah terakses di dalam Peduli Lindungi. Kemudian juga sudah diberikan bukti secara fisik, yaitu surat keterangan sudah dimiliki melakukan vaksin. Bahkan sudah ada QR code-nya di situ. Kemudian kalau yang sudah lengkap 2 kali dosis mendapatkan kartu vaksin. Ini juga nanti bisa digunakan di dalam kegiatan-kegiatan warga di ruang-ruang publik. Demikian yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, selanjutnya Mbak Siska ya, silakan. Selamat pagi Pak Wapres. Assalamualaikum Pak. Pak, saya mau bertanya terkait dana abadi pesantren Pak yang kemarin sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi melalui Perpres nomor 82 tahun 2021. Saya ingin tahu bagaimana tanggapan Bapak terhadap pengembangan pendidikan pesantren di Indonesia dengan penetapan Perpres tersebut. Kemudian untuk alokasi anggarannya seperti apa Pak? Terima kasih Pak Wapres. Ya, kita bersyukur ya setelah ada undang-undang tentang pesantren, baru beberapa hari yang lalu itu sudah ada perpresnya tentang dana abadi pesantren. Artinya setelah memperoleh pengakuan melalui undang-undang, maka kemudian ada anggaran yang akan diberikan kepada pesantren. Ini secara khusus ya. Nah, ini untuk membantu tentu pesantren yang memang banyak yang artinya keadaannya yang perlu memperoleh bantuan dari pemerintah. Dengan demikian ini merupakan komitmen kuat daripada pemerintah untuk membantu pendidikan dalam segala tatarannya. Jadi ada dana abadi pendidikan ya yang dikelola oleh Dikbud dan Kementerian Keuangan, tapi ada dana juga abadi pesantren. Bahkan ada dana abadi kebudayaan, bahkan juga ada dana abadi riset. Ya, riset. Jadi ini komitmen pemerintah untuk membantu semua kegiatan-kegiatan pendidikan maupun riset dan juga inovasi. Nah, pesantren ini sudah lama memang diinginkan. Dan ini disambut luas, disambut baik oleh dunia pesantren, karena memang ini memang sudah lama ditunggu. Ya. Barangkali itu menurut saya ini suatu belum anggarannya nanti sedang dihitung lagi. Nah, tapi saya kira tidak jauh daripada modelnya itu. Ya, setiap APBN nanti ada disisihkan dana, kemudian dana itu dikembangkan, kemudian nanti hasilnya yang diberikan. Seperti dana pendidikan kan begitu Pak. Kira-kira modelnya begitu. Oleh karena itu dia setiap tahun akan terus bertambah. Mungkin ada Menteri Dikbud mau memberikan ya, saya kira tambahan. Silakan. Pak Menteri Dikbud bagaimana dana pendidikan dikelola. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wapres dan para jajaran. Saya cuman ingin mengucapkan beberapa hal. Pertama, iya memang betul yang kata Pak Wapres tadi. Dana abadi kita itu sistemnya adalah untuk mengalokasikan uang setiap tahunnya, lalu dari situ bunganya digunakan untuk berbagai macam kebutuhan pendidikan. Dan dana itu diinvestasi oleh Kementerian Keuangan sehingga tiap tahunnya, makanya namanya abadi. Gitu. Jadi setiap tahunnya akan berkembang. Mungkin poin kedua mengenai PTM terbatas, ya, saya sangat bahagia melihat hari ini banyak sekali daerah sudah mengakselerasi tatap muka terbatas. Saya hanya ingin menekankan sekali lagi bahwa vaksinasi itu harus mengejar tatap muka, bukan tatap muka yang mengejar vaksinasi. Jadinya sekolah-sekolah di level 1 sampai 3 itu harus segera melaksanakan tatap muka terbatas, karena kalau tidak kita tidak akan berlatih untuk protokol kesehatan baru. Ya, termasuk PAUD dan SD gitu. Nah, barulah
tugasnya vaksinasi adalah untuk mengejar tatap muka terbatas tersebut untuk memastikan prioritas nomor 1 adalah tenaga pendidik, ya, guru dan tenaga pendidik. Baru setelah itu murid-murid di atas umur 12 dan juga orang tua murid. Jadi itu yang memang menjadi dasar kebijakan pemerintah pusat. Vaksinasi bukan menjadi kriteria untuk tatap muka, tapi malah kalau sekolahnya semua gurunya sudah lengkap divaksinasi, dia wajib mengerjakan tatap muka. Jadi sekali lagi, vaksinasi yang mengejar tatap muka terbatas, bukan sebaliknya. Itu mungkin satu hal yang saya ingin tekankan. Terima kasih. Ya, saya ingin minta Pak Kasal, program vaksinasi yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, barangkali. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Pres, Pak Menteri Pendidikan dan Kepala BNPB. Pada kesempatan ini TNI AL menyasar ke vaksinasi, sebuah vaksinasi menyasar ke para pelajar dan guru, di mana daerah-daerah yang selama ini kami sasar, khususnya daerah pesisir maupun di daerah-daerah pelabuhan perikanan dan pulau terluar, daerah-daerah tersebut yang sudah tervaksin, ini kita arahkan untuk berikutnya ke tempat sekolah-sekolah, pesantren, sehingga proses tatap muka nantinya apabila mereka sudah divaksin tentunya akan menambah herd immunity dan tentunya para siswa maupun para pengajar dapat dengan tenang untuk melaksanakan proses belajar mengajar dengan tatap muka. Ini sudah kita tekankan pada seluruh jajaran TNI Angkatan Laut mulai Sabang sampai Merauke yang selama ini masih terus melanjutkan kegiatan serbuan vaksinasi, ya, sehingga sementara ini kita arahkan ke para pelajar dan sekolah-sekolah. Ya, harapan kita tadi karena sudah dibuka proses tatap muka sehingga ini dapat segera para siswa maupun guru dapat tercapai semuanya untuk kegiatan serbuan vaksinasi. Demikian, terima kasih. Baik, saya kira terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.